Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indah Musfita, kelas 4B D4 Akuntansi, nomor BP 1711021006, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Sukarela yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Human Resource Accounting terhadap nilai perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama latar belakang penelitian. Untuk menghadapi persaingan dan menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, maka perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, maka untuk melindungi kepentingan stakeholder, sangat dibutuhkan adanya peraturan yang mengatur tentang ungkapan apa saja yang harus ada dalam laporan keuangan. Karena tanpa adanya peraturan tersebut, maka bisa membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan. Karena adanya ketidakpuasan atas pelaporan wajib menyebabkan para investor dan stakeholder meminta kesukarelaan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap tentang strategi perusahaan jangka panjang dan kinerja perusahaan. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan di luar pengungkapan wajib. Melalui pengungkapan sukarela ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan dan memahami strategi perusahaan. Pengungkapan ini akan memberikan informasi yang lebih tentang perusahaan yang mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi empiris pada pasar modal yang ada di Indonesia tentang pengaruh pengungkapan sukarela yang disajikan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dengan judul Pengaruh Pengungkapan Sukarela yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Human Resource Accounting terhadap nilai perusahaan. Penulis memilih ketiga indeks ini karena penulis beranggapan bahwa ketiga indeks ini merupakan informasi yang mempunyai tingkat materialitas yang tinggi dalam laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teori. Yang pertama, pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela ialah sebuah informasi yang bebas yang dipilih oleh perusahaan terkait dengan informasi akuntansi dan informasi lainnya, sebagaimana informasi tersebut dianggap relevan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat. Yang ketiga, tata kelola perusahaan atau corporate governance ialah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal yang ada sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan menurut FCGI 2001. Yang keempat, Human Resource Accounting, yaitu pengungkapan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu nilai perusahaan, merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nah, berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berhubungan dengan stakeholder theory yang menyatakan bahwa keberlanjutan dan kesuksesan organisasi bergantung pada kemampuan organisasi tersebut untuk dapat memenuhi aspek ekonomi,
dan non-ekonomi dengan cara memuaskan kepentingan stakeholder. Nah, untuk dapat memenuhi aspek ekonomi dan ekonomi tersebut diwujudkan dengan dalam bentuk program corporate social responsibility. Selanjutnya, hipotesis yang kedua yaitu ungkapan sukarela yang berkaitan dengan corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berhubungan dengan teori yang merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate governance. Teori keagenan menjelaskan bahwa bagaimana menyelesaikan atau mengurangi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Untuk menghindarkan konflik tersebut diperlukan adanya prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang sama dan lengkap yang dimiliki oleh manajemen. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga yaitu ungkapan sukarela yang berkaitan dengan human resource accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meskipun belum banyak terdapat penelitian yang terkait yang menyebutkan sumber daya manusia terhadap nilai perusahaan secara langsung, namun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Dengan populasi 53 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terbagi dalam 5 subsektor untuk periode tahun 2016 sampai 2019, serta sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Dengan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan atau annual report dengan lengkap tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Dan yang keempat yaitu perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan atau annual report perusahaan sampel yang diperoleh dari internet, yakni data yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2016 sampai 2019. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu yang pertama corporate social responsibility, yang kedua corporate governance, dan yang ketiga human resource accounting. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu metode analisis data. Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan 3 buah analisis. Yang pertama itu analisis deskriptif, yang kedua analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskodastisitas, dan uji autokorelasi. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.